Oke, semoga tidak ada terulang lagi. Baik, kita langsung mulai saja. Ini tadi saya kebetulan sambil ngecas ya, takutnya soalnya udah dari kemarin ini tiba-tiba mati terus overheating dia kalau lagi meeting ya. Saya worry-nya karena apa mungkin karena casan nih, saya lagi coba tes cabut chargernya. Semoga aman. Oke, kita cek. Baik. Oke, baik. Tadi sampai di sini ya. Oke, nah kita langsung masuk saja. Nah ini teman-teman. Jadi pertama kita akan bahas dulu bagaimana perkembangan data di industri teknologi ya. Jadi sebelum kita masuk ke data science ini kita coba bedah dulu. Nah ini kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini mulai dari ini data historikalnya mulai dari 2018 gitu ya. Nah 2018 itu um, apa? Secara ini ya, secara global itu jumlah total data yang tersimpan itu sekitar 2,9 zettabyte gitu ya, dimana data ini memang didominasi oleh, kalau yang hijau ini nih cloud unstructured ya, memang didominasi oleh on premise ya. Jadi kalau di istilah data di industri itu ada dua istilah teman-teman, ada data yang tersimpan di on premise, ada data yang tersimpan di cloud ya. Nah untuk on premise itu artinya si perusahaan tersebut dia punya server sendiri ya, dia punya superkomputer di perusahaannya. Jadi kayak misalkan banking tuh biasanya gitu ya, karena mereka datanya biasanya nggak boleh ditarik keluar. Nah jadi mereka punya server sendiri, biasanya server itu segede kamar gitu ya, atau mungkin sebesar rumah. Nah di mana data-data customer, data-data transaksi itu tersimpan di situ. Nah pada 2018 itu mostly memang masih didominasi oleh ini ya, didominasi oleh on premise. Nah, artinya data-data di cloud itu jumlahnya masih sedikit. Cloud itu kayak contohnya misalkan Google, data-data di Azure ya, AWS gitu ya. Nah, itu datanya masih sedikit. Memang masih didominasi oleh on premise. Nah, bergerak berapa tahun setelahnya ini memang sekitar dalam masa pandemi ya. Nah, itu di masa pandemi sekitar 2021 ya, itu mulai itu. Karena kan kondisi mulai tidak stabil gitu ya, semuanya beralih ke online. Nah sehingga apa, sehingga yang terjadi adalah infrastruktur di cloud khususnya untuk data unstructured itu naiknya jumlahnya gede banget, dari 17% sampai 42 gitu ya. Nah lebih dari dua kali lipatnya gitu. Nah dan di on premise mulai berkurang. Nah, artinya apa, artinya beberapa industri itu sudah berpindah ke cloud ya, karena datanya udah makin besar. On premise kalau mau nambah kapasitas memori server itu biayanya mahal gitu ya. Nah sehingga eh, orang pada beralih ke cloud. Nah sementara itu pada 2024 lihatlah pertumbuhan itu gede banget ya. Artinya dari bahkan hampir naik dua kali lipat ini. Jadi di 2021 5,1 zettabyte, sekarang udah hampir 10 zettabyte. Ya, zettabyte. Nah, zettabyte itu jadi urutannya adalah gigabyte, terus tera gitu ya. Habis tera adalah petabyte, habis peta adalah exabyte, nah di atas exa baru zettabyte. Itu seberapa gede datanya gitu ya. Nah, artinya apa gitu ya? Artinya dari tahun ke tahun itu pertumbuhan data itu gede banget ya, besar sekali. Makanya sekarang itu ada istilah data is the new oil ya, data is the new oil. Jadi karena itulah dibutuhkan praktisi data itu sebanyak-banyaknya. Jadi apapun jenis industrinya, baik itu banking, retail gitu ya. Nah, mereka sangat membutuhkan yang namanya teknisi data. Gitu ya. Baik itu data engineer, data analis ataupun data science, semuanya diperlukan di industri, khususnya industri digital ya. Saya rasa sekarang juga semua industri sudah digital. Jadi makanya untuk 10-20 tahun atau 30 tahun ke depan posisi data itu sangat diminati oleh industri gitu ya. Nah, karena itu tadi ya, data jumlahnya bertumbuh terus gitu ya. Nah, data ini eh, ya karena dia the new oil maka bisa digunakan untuk nge-generate revenue ataupun
profit ya bagi perusahaan gitu ya. Nah, ini saya kasih gambaran kepada teman-teman bahwa di dalam suatu perusahaan gitu ya, itu sebetulnya inilah yang terjadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sekarang olah datanya masih di Excel gitu ya, ataupun CSV file. Nah, itu kalau di real case di industri, nah ini prosesnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita bicara dari sebelah kiri dulu, ya, sebelah kiri itu data source. Ya, data source ini beragam, teman-teman ya. Jadi mulai ada dari data sales, ya, data penjualan, kemudian ada data customer, ya. Jadi gitu teman-teman apa misalkan mau login ke suatu aplikasi itu kan biasanya register dulu ya. Nah, itu namanya data profile untuk profile data. Nah, kemudian ada lagi data-data campaign. Mungkin kalau teman-teman buka suatu website terus tiba-tiba nongol iklan gitu ya. Nah, itu adalah ad ataupun ad agency gitu ya, ad on. Nah, kemudian ada lagi data streaming. Data streaming itu misalkan teman-teman sekarang nih lagi anggaplah lagi scrolling sosial media gitu ya. Nah, itu per sekali scrolling itu kan ada jumlah kuota yang bakalan di-charge. Nah, itu namanya data streaming. Jadi data itu selalu masuk ke database dan seterusnya lah. Ada data sensus, data cuaca dan lain-lain. Nah, semua data ini itu tidak serta-merta langsung bisa diolah, teman-teman gitu ya. Jadi ada proses yang namanya ETL, ya extract, transform, load, ya. Nah, itulah proses pengubahan data yang bentuknya binary gitu ya. Mungkin eh, kalau pernah nonton film hacker-hackeran gitu ya. Nah, itu bentukan datanya. Nah, datanya kayak nggak jelas lah bentukannya aneh kalau dibaca gitu ya. Nah, itu semuanya harus diekstrak berbagai macam toolsnya ya bisa menggunakan produknya Google gitu ya, produknya Azure. Nah, itu semuanya diproses di bagian sini collect dan transform. Nah, ini adalah ranahnya data engineer gitu ya. Nah, kemudian setelah datanya ready masuk ke database ya, ke BigQuery gitu ya, ataupun kemana lah disimpan gitu ya. Nah, itu baru kemudian bisa dianalisis dan divisualisasikan. Nah, disinilah data analis dan data science itu bermain gitu ya. Nah, jadi dari sekompleks ini kapasitas data analitik ya, data science itu di sini nih yang kecil nih. Jadi proses yang mungkin teman-teman udah belajar kayak random forest dan lain-lain itu aja hanya bagian kecil yang ada di sini gitu ya. Nah, toolsnya pun ada beragam gitu ya. Nah, kemudian setelah dianalisis barulah di istilahnya diaktifasikan gitu ya dan kemudian disalurkan ke berbagai macam aplikasi gitu ya. Bisa berupa campaign, bisa berupa email ke customer, bisa berupa SMS gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pergi ke suatu daerah yang di situ ada dekat Starbucks gitu ya, terus begitu si providernya ngedetect kalau teman-teman tuh udah dalam sekian radius dari Starbucks, maka nanti udah bakal dapat kayak SMS, promo kalau beli ini gratis ini. Nah, itu adalah salah satu output ya daripada proses end-to-end data analytics seperti itu ya. Jadi biar kenapa saya sampaikan ini biar teman-teman dapat gambaran bahwa sebetulnya yang selama ini kita olah gitu ya, kayak datanya udah jadi nih data sales ataupun data churn gitu ya, ataupun data credit scoring itu prosesnya kayak gini gitu ya. Artinya banyak pihak yang terlibat di sini. Nah, baru kemudian kita masuk ke data science ya. Apa sih data science gitu ya? Nah, data science itu sebetulnya adalah bidang ilmu ya teman-teman ya, bidang ilmu di mana ini kita fokusnya ke gambar yang di samping merah ini, merah hitam sama abu-abu. Nah, cabang ilmu itu yang menggabungkan berbagai macam berbagai macam bidang ya. Jadi merupakan bidang disiplin ilmu yang berupa kombinasi ya. Jadi mulai dari statistik dan matematik gitu ya, karena ada hitung-hitungan di situ, ada formula-formula, rumus-rumus. Kemudian ada programming itu part of computer science ataupun ilmu komputer. Nah, kemudian ada juga part of business knowledge. Nah, pertanyaannya ya, apakah kita harus kuliah selama 12 tahun dulu ya dengan ngambil misalkan sekarang pertama kuliah S1 apa
statistik dulu 4 tahun, terus ngambil info 4 tahun gitu ya, terus ngambil um, MBA dulu 4 tahun, ya enggak jawabannya gitu ya. Jadi kita nggak perlu mempelajari semua ini, ya, tapi yang selama ini yang sudah terjadi adalah di domain salah satu dari dua ini nih, at least si computer science ataupun math dan statistik ya. Nah, atau ini bidang yang baik itu science ya, tidak tidak terbatas hanya statistika dan matematika, tapi bisa juga dari apa yang prodi teman-teman saat ini, karena kalau saya nggak salah ada belajar mengenai data analitik juga gitu ya. Nah, apapun majornya ya, itu tidak tidak jadi masalah. Bahkan ada teman-teman saya yang di data science, dia bahkan dari apa teknik fisika gitu ya, kemudian apa fisika nuklir dan segala macam. Nah, mereka eh, apa memfokuskan diri ke data science ya. Artinya selama teman-teman bisa menguasai hal ini ya, itu bisa untuk menghandle data science ya. Nah, data science ini meliputi, nah ini, jadi mulai dari proses mengumpulin data, ya kalau di sebelah tadi, ini kan ada banyak data ya, data sales, data profile, campaign, dan seterusnya. Nah, itu dikumpulkan gitu ya, kemudian diolah datanya, dianalisis sehingga menghasilkan sebuah insight. Nah, itu sudah bisa dibilang sebagai data science ya. Intinya ada output yang bisa digunakan oleh perusahaan. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kayak misalkan gitu ya, kayak saya kan dari statistik backgroundnya, dengan ada ya sedikit pengalaman lah di programming, kemudian saya putuskan untuk terjun ke data science. Nah, untuk business knowledge itu saya peroleh ketika bekerja, gitu ya. Jadi sifatnya adalah kita untuk terjun ke suatu bidang tidak harus apa istilahnya jadi pakar dulu gitu ya, tapi kita learning by doing. Ya, jadi kita istilahnya kalau kerja di data science itu di apa ya digaji itu untuk belajar gitu ya. Digaji untuk belajar. Nah, itu istilah yang biasa kita gunakan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih pekerjaan di data science gitu ya. Jadi siklus kerja kita itu ngapain sih gitu kan. Nah, di sini ada tahap-tahapan gitu ya, standar baku yang di data science. Nah, ini standar baku ini disebut dengan Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISDM. Ya, ini kayak semacam SOP ya. Nah, proses inilah yang eh, apa ya? Kebanyakan dari praktisi data science itu banyak dilewatkan. Ya. Nah, khususnya di bagian penting itu adalah business understanding ya, dan data understanding. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena begini, ketika intinya gini, kita data science ya itu ibaratnya dokter data lah, dokter ya, dokter penyakit di industri gitu ya, penyakit data. Nah, apapun problem yang dimiliki oleh business user gitu ya, ataupun stakeholder, um, itu harus diidentifikasi dulu permasalahan bisnisnya apa sih, gitu ya. Nah, apa yang sedang mereka alami saat ini, kendalanya apa di bagian data. Nah, kemudian baru diputuskan apa solusi yang tepat untuk mereka, gitu ya. Jadi, kenapa demikian, gitu ya? Karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan prediksi, gitu ya. Jadi misal ada orang butuh apa punya kasus nih, terus wah ini pakai random forest saja gitu kan klasifikasi, nggak semua masalah seperti itu ya. Tidak semua kasus harus diselesaikan menggunakan predictive analytic. Nah, maka di bagian awal itu teman-teman harus bisa berlatih ya, bagaimana mengidentifikasi permasalahan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Nah, setelah kita paham permasalahan bisnis, oh ternyata misalkan nih ada GM sales datang ke saya misalkan gitu. Dia membukakanlah dia punya customer misalkan ratusan ribu customer gitu ya. Terus dia agak susah untuk mengidentifikasi mana customer-customer yang istilahnya potensial untuk diberikan campaign, misalkan diberikan penawaran gitu ya. Um, nah, artinya dia sedang
apa istilahnya butuh untuk mengidentifikasi customer mana yang paling potensial. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian baru kita kasih solusi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan masalahnya apa, baru kemudian kita beralih kepada data understanding. Nah, baru kemudian kita lihat ke database gitu ya, yang tersedia apa saja kira-kira parameter-parameter yang bisa kita gunakan, karena ya tidak semua data juga available dalam suatu perusahaan gitu ya. Kadang ada kondisi perusahaan yang masih baru gitu ya, datanya kurang, nah, itu susah juga. Makanya harus dikuasai juga nih. Jadi kayak bagaimana kita memahami kualitas datanya, cukup nggak datanya. Oh ternyata datanya missing semua dan nulnya ada banyak. Nah itu kan repot juga, gitu kan. Nah setelah itu baru kemudian dilakukan data preparation, gitu ya. Nah untuk business understanding, data understanding dan data preparation ini kalau teman-teman perlu ketahui 80% pekerjaan kita di suatu kasus itu isinya yang tiga biji ini, business understanding, data understanding, sama data preparation. Yang modeling itu cuma paling 10% doang. Ya, jadi kayak apa panggil model random forest, terus fit, training, predict, itu cuma 10% doang. Tuning-tuning segala macam model-model yang canggih-canggih gitu ya, mau pakai RNN kah apa segala macam itu cuma 10%. Nah, yang paling susah itu di sini nih. Bagaimana menerjemahkan permintaan user sampai mereka uh, setuju dengan solusi kita, gitu ya, dan sampai kemudian akhirnya fix lah ini ya, approve dari user. Nah, itu 80% di situ. Ya, jadi nanti bakal lebih banyak menggunakan kayak Pandas, NumPy gitu ya. Terus library untuk visualisasi, pivot table gitu ya, group by dan lain-lain. Nah, itu yang bakalan banyak. Nah, karena itu tadi ya, begitu data quality-nya sudah bagus, ya, baru masuk ke bagian modeling. Modeling terakhir nih. Bahkan pakai model sederhana pun tanpa dituning, kalau datanya udah bagus, itu udah cakep modelnya, gitu ya. Kemudian baru dilakukan evaluasi ya, kalau dia klasifikasi berarti kan kayak apa namanya, bikin ya confusion metric lah, scoring-scoring dan segala macam. Terakhir baru kemudian di deploy. Nah, inilah siklus yang ada di data science ya. Gitu. Jadi ini kesehariannya. Nah, ini kira-kira tools yang kita gunakan biasanya ya, untuk data source. Nah, ini tergantung perusahaan ya. Ada yang mereka pakainya on-prem ya. Kalau on-prem itu kayak database Oracle misalkan gitu ya, PostgreSQL. Tapi kalau misalkan mereka udah mainnya di cloud, ada yang pakai apa, BigQuery, ada yang pakai AWS gitu ya, pakai Azure storage misalkan. Nah, kalau untuk ngoding kita bisa pakai Python gitu ya. Untuk R masih ada, cuman udah jarang banget sekarang gitu ya. Dan secara integrasi lumayan susah. Python itu lebih powerful. Kalau untuk IDE-nya, editornya ya bisa pakai Jupyter Notebook, Visual Studio Code dan lain-lain. Package saya biasa pakai Anaconda gitu ya. Ya untuk kolaborasi bisa pakai GitHub gitu ya. Nah intinya uh, apakah kita harus menguasain semua ini dulu baru bisa terjun ke data science? Enggak, jawabannya gitu ya. Jadi intinya uh, cukup teman-teman bisa menguasain end to end satu platform itu udah bisa terjun ya, untuk apa istilahnya, berkarir di data science. Gitu. Nah, sebentar. Oke. Ya, ini sebetulnya lebih kurang sama dengan yang tadi gitu ya. Cuman di sini penekanannya adalah kalau yang kiri tadi saya sudah sempat jelaskan gitu ya, Python dan yang lain. Nah, sekarang saya beralih ke ya bagian kanan ya, teman-teman. Nah, jadi di samping technical skill set gitu ya, ini tadi sempat disinggung juga oleh Bu Anissa ya, teman-teman juga harus menguasai soft skill ya. Karena gini teman-teman, saya sebagai apa, praktisi data science ya, ngamat ini cukup lama gitu ya. Intinya ada teman saya yang jago banget ya, secara teknikal ngoding, wah udah keren banget lah pokoknya, udah sambil tutup mata itu bisa ngoding lah ibaratnya gitu ya. Nah tapi banyak orang yang melewatkan mengenai soft skill ya. Pertama
gitu ya, berpikir kritis. Ya, jadi kayak misalkan nih user pengennya A gitu ya. Nah, kita sebetulnya bisa memberikan solusi yang melebihi daripada A gitu ya, dan itu insightful buat mereka. Nah, itu namanya critical thinking gitu ya. Dan kreatif gitu ya. Intinya apa ya? First impression terhadap user itu kalau kita bisa kasih lebih dari apa yang mereka butuhkan, nah mereka istilahnya bakal apa ya? Impress lah terhadap kita gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali bagaimana berpikir out of the box ya. Jadi tidak hanya yang so-so saja gitu ya. Nah, kemudian penting juga untuk teman-teman belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif gitu ya dan efisien. Jadi kayak misal ada suatu grafik gitu ya, ada bahkan data tabular saja, pivot table itu ada cara untuk mengkomunikasikannya gitu ya. Um, jadi bagaimana kita mengkomunikasikan data ke bisa gitu ya, mempresentasikannya dalam bahasa yang mudah, terus bekerja sama dalam tim gitu ya. Jadi meskipun istilahnya kita hebat, pinter gitu ya, itu kalau di dalam tim istilahnya jalan sendiri itu nggak berguna gitu ya. Karena apalagi kalau di dalam konsultan itu istilahnya kerja tim itu sangat penting sekali gitu ya. Karena ibaratnya nggak bisa berdiri sendiri lah, susah gitu ya. Kita harus kerja sama tim. Nah, kemudian juga untuk business knowledge itu teman-teman bisa dapatkan ketika bekerja. Jadi misalkan kayak kalau kita kerja di end user di bidang retail gitu ya, maka kita akan memahami bisnis mengenai retail. Ya, saya pernah di tambang gitu ya. Berarti saya nanti bakal mempelajari bisnis mengenai tambang gitu. Jadi intinya bisnis knowledge ini bakal dipelajari ketika bekerja gitu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung gitu ya, bahwa di dalam data analitik itu eh, ada banyak tingkatan ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu apa-apa data science itu prediksi doang gitu ya, enggak ya. Prediksi itu hanya sebagian kecil yang ada di sini. Ya, data science itu luas banget ya. Mulai dari deskriptif analitik, mungkin teman-teman udah belajar gitu ya, bagaimana cara memilih chart yang terbaik gitu ya, kapan line chart digunakan, kapan bar chart digunakan gitu, kapan stack bar chart digunakan, ya, kapan pivot table digunakan gitu ya, kayak scatter plot dan lain-lain. Nah, itu ada ilmunya. Nah, itu namanya adalah descriptive analytic. Jadi kita menjelaskan apa yang terjadi. Nah, kemudian ketika satu level naik tingkat gitu ya. Jadi kalau deskriptif kita hanya menyampaikan ini loh yang terjadi gitu ya. Nah, kalau di diagnostik analitik itu kita udah bisa menjawab kenapa dia terjadi gitu ya. Kenapa dia terjadi. Nah, jadi kayak yang sekarang saya kerjakan ya, jadi misalkan cost di produk A gitu ya, atau di service ini tiba-tiba naik gitu ya. Nah, itu nanti kita bakal cari root cause analisis seperti apa. Ya, kita bakalan keluarkan, oh, cost naik di bulan ini karena uh, apa faktor A B C D gitu ya. Nanti bakal kejawab lagi, bakal jadi breakdown lagi lebih detail sampai terjawab akar permasalahan itu apa. Itu namanya diagnostik analitik. Nah, di diagnostik itu masih menggunakan kayak grafik-grafik, pivot table gitu ya, tapi dia bentukannya lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi bisa menjawab kenapa itu bisa terjadi. Nah, dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang istilahnya sifatnya korporasi besar gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan baru, startup, nah itu paling banyak itu adalah deskriptif sama diagnostik. Nah, untuk yang prediktif gitu ya, nah ini sekarang-sekarang ini itu udah mulai menjamur gitu ya, karena banyak, karena datanya sudah cukup banyak ya, jadi uh, si prediksi ini sudah sangat banyak dibutuhkan gitu ya. Mulai dari ngeprediksi apa namanya yang outputnya berupa numerikal yang kayak regresi gitu ya. Nah, kemudian prediksi berupa klasifikasi gitu yang menentukan apakah satu customer ini bakalan churn atau enggak ya. Apakah dia kredit lancar atau kredit macet gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan menggunakan predictive analytics. Itu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, kalau setahap lebih naik lagi itu namanya preskriptif. Nah, ini yang kayak apa namanya?
lebih ke lebih ke action, ya, lebih ke action. Tiba-tiba ada lebih ke action gitu ya. Em, jadi di sini sebentar ya teman-teman ya, saya ngambil ini dulu sebentar ya. Ini tiba-tiba ada ini, sebentar ya, 1 menit. Ya, oke, back lagi ya. Nah, ya di bagian preskriptif gitu ya. Dan di sini kita sudah ini ya, sudah masuk ke ranah berupa rekomendasi gitu ya. Jadi preskriptif dan kognitif ini lebih ke arah rekomendasi. Jadi kayak misalkan teman-teman buka aplikasi Shopee gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada muncul, mungkin Anda juga suka produk ini gitu ya. Nah, itu sudah masuk ranahnya preskriptif dan kognitif gitu ya. Nah, untuk yang prediktif, preskriptif dan kognitif itu sudah menggunakan apa namanya yang advanced analytic ini, mulai dari machine learning, deep learning ataupun artificial intelligence gitu ya. Nah, ini adalah ranah yang sedang hot saat ini, ya, sedang ramai digembar-gemburkan. Nah, kan tetapi scope daripada data science itu dari bawah sampai dengan ke atas. Gitu ya. Jadi teman-teman jika ingin berkarir di data science, kembangkan kemampuannya. Jadi tidak hanya di bagian prediktif saja, ya, tapi di deskriptifnya harus kuat, di diagnostiknya harus kuat. Karena apa? Ya, untuk mengenerate, untuk menentukan variabel-variabel yang powerful gitu ya di prediktif itu harus melalui proses deskriptif dan diagnostik gitu ya. Nah, nanti akan saya kasih contohnya di bagian use case biar bayang gitu. Nah, kemudian, nah, ini kita udah hampir dekat. Nah, ini saya akan bahas sedikit mengenai etika ya di dalam data science sebelum kita masuk ke bagian use case. Nah, di sini eh, apa di bagian etika gitu ya. Jadi ini kita mengutip dari website ini O'Reilly gitu ya, the 5C gitu ya. Nah, the 5Cs ini adalah konsep yang sebetulnya tidak hanya di data science ya teman-teman. Intinya di semua bidang data gitu ya. Ini adalah framework ya ataupun etika yang harus teman-teman jaga, gitu, harus teman-teman pegang. Nah, yang pertama adalah kita ngebahas masalah konsen, ya konsen. Nah, di bagian konsen ini berhubungan dengan masalah agreement, privacy agreement. Ya, jadi teman-teman nyadar nggak kalau misalkan teman-teman mau uh, menggunakan sebuah aplikasi gitu ya ataupun register ke sebuah website, nanti biasanya kan ngisi registration form. Nah, kemudian kalau udah register, biasanya ada di bawah, paling bawah sekali itu ada tik apa agree mengenai data privasi, data yang apa pokoknya ada privasinya lah. Nah, itu adalah bagian konsen. Nah, artinya siapapun usernya gitu ya, itu harus dikasih tahu dulu bahwa jika dia menggunakan aplikasi kita, nah maka dia harus setuju dengan term and condition yang sudah kita tentukan di bagian privasi tadi, gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Jadi nanti di situ akan dibatasi kayak misalkan gitu ya, kita hanya menggunakan data profil demografinya mereka aja. Jadi kayak misalkan umur, jenis kelamin gitu ya, tanggal lahir. Nah, tapi tidak akan menggunakan data sensitifnya. Jadi kayak nomor KTP lah, apa gitu ya, email, nomor handphone, itu tidak, email telepon gitu ya, itu tidak boleh digunakan.
Itu nanti kalau teman-teman baca gitu ya, dia emang agak panjang. Nah, itu isinya itu semua. Karena dibagi di semua aplikasi itu ada konsen yang harus diberikan dulu. Nah, kemudian ada clarity gitu ya. Nah, ada kejelasan dokumen terkait dengan data privacy semua, itu masih yang tadi menyangkut. Kemudian ada konsistensi. Ya, jadi pihak provider gitu ya, aplikasi itu harus benar-benar menjaga sistem mereka, ya, harus menjaga sistem supaya istilahnya ini ya, supaya tidak bisa dibobol oleh ini ya, para hacker ya atau cracker. Nah, karena itu ini sih ngeri 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 sedap gitu ya, karena kayak misalkan data banking gitu. Makanya mereka punya tim security sendiri ya, cyber security yang tugasnya itu adalah untuk menjaga sistem supaya nggak bisa dibobol. Jadi kayak keamanan itu berlapis. Gitu. Nah, itu harus ada. Itu termasuk dalam etika di dalam data produk. Nah, kemudian ada lagi control and transparency gitu ya. Jadi kayak kita bisa ya apapun aplikasinya sekarang kayak di Shopee atau Tokped ya ataupun aplikasi provider telco gitu ya. Kita kan bisa mengubah data kita secara berkala gitu ya, dan itu memang disyaratkan ya untuk mengupdate secara berkala data kita. Nah, kemudian ada consequences gitu ya. Jadi kayak mungkin ada fitur-fitur canggih gitu ya yang padahal itu berbahaya untuk individual ataupun perusahaan. Jadi kayak misalkan nih di beberapa perusahaan gitu ya, dia meskipun beli laptopnya ada fingerprint, tapi fingerprintnya dimatikan gitu ya di custom, karena itu membahayakan, memudahkan para orang-orang yang mau berniat jahat untuk membobol data-data perusahaan. Itu adalah prinsip-prinsip etika yang ada di data science. Nah, jadi teman-teman di dalam bekerja gitu ya, nanti bekerja sebagai data science ini semua harus di. Nah, itu terkait dengan ini ya, terkait dengan etika. Jadi kita udah jelaskan mengenai data. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai uh, use case ya. Sebentar, saya coba siapkan dulu. Tadi laptopnya mati. Ternyata benar ini kayaknya gara-gara chargernya ini. Begitu chargernya saya lepas aman. Ya. Nah, di sini saya akan bahas use case. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Sudah kelihatan share screen tadi? Udah ya? Sudah terlihat. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ini ya, contoh use case ya. Jadi kalau real case itu kita sebutnya use case di ini waktu itu saya kerjakan di perusahaan sebelumnya, gitu ya, apa, di Jobstreet, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi waktu itu ada kebutuhan ya, bahwa kita itu punya banyak banget customer, hampir 1 juta customer gitu ya. Samaria ini meliputi recruiter gitu, di perusahaan. Nah, perusahaan itu istilahnya tidak mempunyai standar aplikasi, standar framework untuk menentukan customer mana dulu yang perlu ditelepon gitu, untuk ditawarkan produk. Apakah mereka bakal nelpon secara random aja gitu ya? Tidak gitu kan. Akhirnya di sini dari diskusi yang cukup panjang gitu ya, mendengarkan keluhan dari business user, ternyata mereka punya masalah itu, dan kemudian akhirnya kita kasihlah solusi gitu ya. Karena waktu itu
sempat sebelum use case ini saya kasih model yang canggih gitu ya. Karena memang waktu itu sebelumnya waktu saya join sebelum itu belum ada yang pernah menerapkan predictive analytics ini di situ. Gitu ya. Sehingga user belum familiar dengan istilah ini. Waktu itu saya kasih model yang canggih, justru mereka kebingungan. Gitu ya. Saya kasih forest like gitu ya, bingung mereka. Cara bacanya gimana gitu kan. Akhirnya saya kasih pendekatan yang lebih manusiawi gitu ya. Masih termasuk kepada machine learning juga, cuma lebih ke arah tradisional machine learning. Nah, di sini saya menggunakan metode namanya RFM analysis. RFM analysis. Nah, di mana parameter ini nanti teman-teman bisa googling sendiri. Ya, RFM analysis ini kita apa istilahnya untuk jadi kapan terakhir kali customer itu melakukan aktivitas, ya seberapa banyak dia beraktivitas, bertransaksi lah atau segala macamnya, terus seberapa banyak spendingnya di kita gitu dalam periode waktu ke waktu. Nah, itu kemudian kita lakukan pemodelan gitu ya, kita kasih scoring, nah, sehingga terakhir keluarlah output bahwa customer inilah yang paling potensial untuk kita itu. Nah, dan dari pendekatan ini gitu ya, padahal pendekatannya sederhana, saya cuma ngediskritisasi data menjadi yang numerik menjadi scoring 1 sampai 5 gitu ya, masing-masing parameternya, kemudian saya jumlahkan, saya normalisasi datanya hingga dalam bentuk percentage semua. Nah, ini kemudian yang awalnya telesales kita kebingungan untuk nelpon gitu ya, kemudian kita kasih solusi ini, mereka sangat terbantu sekali gitu ya, sehingga dari hasil prediksi kita gitu ya, ini saya bikin juga dashboardnya untuk monitor, ini angkanya sengaja saya cukup gitu, apa namanya, karena confidential perusahaannya. Nah, di sini ternyata hasil prediksi kita itu membuahkan hasil yang bagus gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat scoring dari 1 sampai 5. Nah, memang ini mendekati distribusi normal gitu ya. Artinya sebaran kita itu memang customer itu di middle potensial gitu ya. Nah, untuk yang highly potensial itu memang tidak banyak gitu ya. Tapi dari yang kita prediksi semakin besar potensial dia bakalan beli, itu ternyata terbukti bahwa yang kita prediksi itu memang akhirnya bakalan beli gitu. Nah, artinya model yang kita bikin itu adalah impactful terhadap perusahaan. Jadi dengan menggunakan solusi yang sederhana, bahkan saya nggak pakai model kayak RMN, deep learning segala macam, saya nggak pakai itu, gitu ya, karena tidak cocok untuk kebutuhan si business user di company ini. Gitu ya. Saya kasih solusi sederhana saja, tapi impactful banget. Gitu. Ini kalian bisa lihat juga scoring 1 sampai 5, ini 3, 4, 5 dia rata-rata hijau semua ya. Artinya dari bulan ke bulan gitu ya, memang ranking 3, 4, 5 ini paling banyak untuk closing. Jadi artinya instead of si telesales kita nelpon random gitu ya, kita kasih udah priority, ini lu telepon ini udah selesai, dia bakalan beli kok gitu ya. Peluang dia bakalan beli 70%, 80% gitu kan. Jadi ditawarin ya akhirnya dia beli. Nah, gitu. Nah, ini contoh dan di sini ini kita hanya menggunakan 7 variabel saja teman-teman ya. Jadi kita tidak, mungkin teman-teman kalau ngolah data di Kaggle gitu ya ada 300 variabel, terus teman-teman langsung cemplungin aja semuanya ke model gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi proses ini kalau dibuka datanya ini sebetulnya ada 300 variabel di dalam sini gitu ya. Nah, cuman ratusan variabel tadi itu kemudian saya lakukan yang tadi descriptive analytics, saya lakukan diagnostic analytics gitu ya. Untuk kemudian saya lihat variabel-variabel mana yang sebetulnya memang bisa istilahnya menjelaskan variability yang ada pada data, keragaman yang ada pada data. Nah, artinya daripada saya menggunakan 300 variabel saya cemplungin membabel juta ke dalam model, saya hanya pakai 7 variabel saja, tapi performance model saya sudah sangat baik sekali. Bahkan tanpa tuning ini, gitu ya. Artinya makanya tadi saya bilang tidak hanya di prediktif, tapi teman-teman juga harus memperkuat diri di bagian deskriptif dan diagnostik analitik. Jadi bagaimana mengidentifikasi variabel-variabel mana yang memang impactful terhadap bisnis.
Nah ini salah satu contoh lain gitu ya. Apa namanya? Ini bukan predictive analitik, ini lebih ke apa dashboard aja. Nah intinya mungkin sekarang kita bikin dashboard kayak apa ya? Jadi teman-teman kalau udah pernah bikin dashboard, bikin bar chart atau apa gitu ya, line chart. Nah tapi di sini saya bikin bentukannya kayak gini. Nah ini menggunakan Tableau ya. Nah di sini apa ya ibaratnya eksekutif funnel lah. Ya, jadi siapapun itu, mau itu chief level, mau itu GM, manager, gitu ya, business user, stakeholder, dan lain-lain, mereka mempunyai visual yang sama, gitu ya. Jadi kayak misalkan nih, oh udah berapa customer, potensial customer yang masuk, gitu kan. Nah, terus dari yang udah daftar, mana yang beneran baru, gitu ya, mana yang dia sebetulnya udah existing customer, dari yang baru tadi, mana yang udah comfort punya account gitu ya, udah selesai registrasinya, terus dari yang udah selesai registrasi, berapa yang udah dihubungin sama tim sales, itu tercatat semua di database. Ya, berapa yang tercatat, nah dari yang udah dihubungin, berapa yang kemudian akhirnya beli di kita. Nah, itu semuanya dimonitor. Gitu ya. Jadi ini bentukan depannya pakai Tableau, itu di belakangnya menggunakan SQL, AWS SQL. Gitu. Nah, ada banyak lagi use case yang apa saya kerjakan gitu ya. Ini di tambang waktu itu apa ada apa namanya predictive maintenance gitu ya. Kemudian ada lagi ini di industri retail gitu ya. Ini kita buat product recommendation ya. Ini pakai data dummy, ya, product recommendation, terus ada kita lakukan sound predictive juga di sini. Kita lakukan RFM analitik juga, jadi ada banyak banget yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah ini, jadi gambaran-gambaran use case yang bisa teman-teman bikin. Gitu ya. Nah, terus ada lagi, ini ada angkanya. Nah itulah kira-kira ya contoh apa namanya use case yang uh, pernah saya kerjakan. Semoga waktunya tidak berlebih. Ya. Dari saya rasa cukup ya teman-teman. Ini use case yang tahun lalu yang saya jabarkan. Cuman ini kan sifatnya berupa teks ya, jadi nggak kelihatan outputnya gimana. Makanya tadi saya tunjukin contoh output yang pernah saya kerjakan. Nah, maka apa namanya kesimpulannya adalah ya pertama adalah data is the new oil. Ya intinya era saat ini itu praktisi data itu sangat dibutuhkan. Terus data science itu memegang peranan yang krusial ya, untuk ngasih insight ke perusahaan ya karena kalau nggak dikasih insight data itu cuma sampah doang ya. Karena memenuhi server aja. Kemudian jangan lupakan masalah etika di data science ya. Jadi tidak mentang-mentang istilahnya kita punya akses data ke level data apa eh, PII data gitu ya, personal identification information. Nah, tapi itu harus dijaga masalah ya, etikanya dan juga use case ini itu perlu dilatih ya, baik itu technical skill maupun soft skill dari teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi berlanjut silahkan di LinkedIn saja nggak apa-apa gitu atau di WhatsApp gitu boleh. Iya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Uh, ini saya kembalikan ke Bu dosen, Bu Nisa. Jadi kalau ada pertanyaan bisa. Terima kasih kepada Bapak Nanda Fadli atas pemaparan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua ya, tentunya. Selanjutnya kita izin ya Bapak untuk membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan kita ada sesi tanya jawab 2 pertanyaan cukup ya. Dipersilakan yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat.